Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pondok Tijani. Kami dengan acara ngopi bareng bersama Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Khalili. Kiai, saat ini kami bertiga ada yang kurang tahu dari masalah-masalah toriko nih Kiai. Ada yang kurang paham Kiai gitu. Saya mau nanya nih Kiai, kalau misalkan berzikir sambil joget-joget sama teriak gitu Kiai, itu gimana tuh Kiai? Jadi untuk memulai jawaban Ruby, kita awali dulu dengan baca selawat Fatih agar obrolan kita ini bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begini Ruby, ente nanya masalah berzikir, teriak-teriak dan joget-joget. Iya Kiai. Kalau berteriak-teriak, joget-joget, memang bisa jadi efek dari semangat berzikir. Efek. Tapi yang nggak bagus kalau sengaja, nggak disengaja-ngajain, itu nggak bagus. Jadi kalau biasanya pengaruh dari semangat sehingga menghayati terjadi lupa diri, sampai dia kayak orang joget, kayak teriak gitu kan. Tapi dalam Tijani nggak dituntun seperti itu. Jadi dalam Tijani itu kalau yang zikirnya berjamaah itu kan disuruhnya jahar, bersuara gitu kan. Nah dalam bersuara itu bukan asal keluar suara. Jadi diatur suara itu teratur, seirama gitu. Jadi bukan adu cepat, bukan adu keras, seirama. Nah, jadi kalau misalnya seirama, kemudian nggak ada terjadi adu cepat, kedengerannya juga enak gitu. Yang biasa kita baca kan. Nah itu tuntutannya dalam Tijani jahar gitu, bersuara. Nah kalau dalam bersuara itu kan nggak semua ikhwan sama suaranya. Ada yang suaranya dikerasin tetap kecil ukurannya. Ada yang pelan suaranya besar, apalagi dikencengin tambah keras gitu kan, kayak speaker. Jadi di situ kita perhatiin kondisi berjamaah dalam bersuara. Kalau sepertinya wah saya kekerasan, stabilin gitu kan. Wah saya terlalu pelan nih, kencengin. Nah, jadi yang kurang bagus itu kesannya adu cepat, adu keras gitu. Dan juga kalau berjamaah nggak boleh kita diem, di hati nggak boleh, harus keluar. Sebab dengan bersuara itu kan gunanya untuk menggedor hati gitu kan, supaya hati nggak lengah dengan bacaan yang kita baca gitu. Jadi itu tuntunan Tijani beda dengan yang umum dalam berzikir. Juga dalam berzikir teriaknya itu jangan ujung atau depannya, harus semuanya kebaca. Misalnya teriak Allah, akhirnya diem gitu kan. Nah seharusnya Allahumma sholli ala, terus dibaca. Nah jadi dalam Tijani berteriak, joget-joget
Nah itu nggak dituntut. Ya kalau umum yang lain selain Tijani ya bisa jadi karena efek dari semangat gitu. Sehingga ya dia jadi lupa diri. Tapi kalau Tijani enggak, yang penting bersuara keras, seirama ya. Kalau masalah ya goyangan ya juga jangan berlebihan. Ya goyangan kan itu pengaruh dari apa? Dari kita baca gitu kan. Atau kita berusaha ya menghilangkan kalau diam ini ngantuk gitu kan, kita goyang. Nah goyangnya pun ya nggak berlebihan gitu, asal ya goyang-goyang biasa aja, la ilaha illallah. Jadi bukan goyang harus berdiri joget-joget enggak. Dangdutan itu kayak. Iya. Terus apa lagi? Saya pakai makanya pakai. Bolehkah kita berzikir tanpa berwudu pakai? Berzikir tanpa wudhu. Jadi ini pertanyaan ya bagus supaya kita nggak salah paham. Kalau dalam Thariqat Tijani berzikir itu kan ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya wajib. Kalau yang sunnah namanya kan ikhtiari. Kalau yang wajib, nah yang itu yang udah ditalkin dengan membaca wirid lazim, wazifah dan helalah. Karena pekerjaannya wajib, nah di situ ya wudunya juga jadi wajib. Tapi kalau pekerjaannya sunnah, wudunya sunnah. Nggak berwudu pun nggak apa-apa. Kalau itu zikir yang sunnah ikhtiari. Kalau yang wajib ya dia harus berwudu. Mirip dengan ya pekerjaan sholat gitu. Jadi dengan berwudu. Nah di samping itu juga selain berwudu, nah itu ya dituntut kesucian yang sempurna. Karena dalam bersuci itu kan nggak kudu wudu. Barangkali ya dia berhadas besar gitu kan. Ya, nah jadi di samping wudu, kalau memang dia terjadi hadas besar ya dengan mandi kemudian wudu gitu. Nah, itu namanya kesucian yang sempurna. Selain dari itu juga ya kita perhatiin kesucian ya sekeliling kita, misalnya tempat gitu kan, atau pakaian kita. Jangan sampai dalam berzikir ya dilihat ya tegur sama Robi, itu apaan tuh baju ente hitam-hitam, wah tai burung ya. Berarti kan ada najisnya. Nah itu harus dicuci gitu atau diganti. Jadi bukan wudu aja, bisa dituntut wajib mandi kalau dia berhadas besar. Terus perhatiin lagi kebersihan, kesucian ya yang ada di sekitar ya, tempat, sejadah, karpet gitu kan. Badan juga bersih, pakaian juga bersih. Nah itu termasuk ya adab dalam berzikir. Saya mau nanya, jadi kira-kira bagaimana berzikir dalam keadaan lampu padam itu, sehingga dalam keadaan gelap itu. Iya. Jadi berzikir dalam keadaan lampu padam, berarti bukan listrik mati dong, bukan? Iya. Sengaja kita padamin. Mati lampu kampung itu. Lampu padam. Nah, jadi kalau lampu terang, lampu nyala berarti terang. Lampu padam berarti gelap. Jadi intinya ya berzikir dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap. Nah bagaimana gitu kan? Kalau masalah ya terang dan gelap dalam berzikir boleh-boleh aja. Ya, sebab apa? Kalau dalam keadaan terang ya kita belum tahu jiwa ya setiap orang yang hadir. Mungkin kalau kita tahu sepakat ya bisa dimatiin. Takutnya ada orang yang jiwanya penakut, gitu kan. Pas saat terang dia mau kumpul, pasti matiin dia pulang. takut ada kuntilanak.
Ah, jadi kalau memang ya mau terang silakan. Kalau memang udah disepakati ya kita matiin lampunya deh. Gitu kan. Nah boleh juga sebab zikir dalam keadaan ya lampu dimatiin, nah itu banyak sekali manfaat keistimewaannya juga ada. Yang pertama manfaatnya hemat listrik. Hemat listrik. Ya namanya kita sama-sama Iwan, yuk zikir yuk di rumah nih. Ya, di rumah ente aja deh, ente rumah ente legaan. Ditolak kagak enak, akhirnya ditempatin. Ya, kemudian kebetulan mereka nggak tahu ini listrik 2 bulan belum dibayar ini. Enggak. Mana terangnya lama lagi sampai jam 1 malam kan gitu kan. Biasanya jam 8 udah dimatiin sampai jam 1. Kesian kan. Jadi ada manfaat bisa hemat listrik gitu kan. Selain dari itu ya dalam keadaan gelap, karena yang namanya ain mata itu kan ada 2 macam. Ada ain rosi, mata yang ada di kepala. Ada juga ain basiroh, mata yang ada di hati. Jadi kalau seperti dalam keadaan gelap, nah yang bermain di hati itu, yang melihat ain basiroh. Jadi nanti lebih cepat menerangkan hati, sebab walaupun dia punya mata di kepala, keadaan gelap kan nggak ngelihat. Nah, paling di hati tuh. Andai kata ya terang, ya kita meremin mata gitu kan, supaya hati yang bermain. Jadi dengan ya basiroh yang dilatih dalam berzikir keadaan gelap, nah itu bisa ya manfaatnya banyak. Jadi ya terang boleh, ya gelap juga boleh, tapi dengan gelap manfaatnya banyak. Hemat listrik. Kedua ya bisa hati kita nih, basiroh kita bisa lama-lama terang gitu. Nah itu ya zikir dalam keadaan gelap. Terus yang terakhir ya, ini pertanyaan, berzikir sambil menghayal yang mana dia itu merasa di atas air gitu ya. Kira-kira gimana ya? Hebat juga. Bisa. Ini Karim zikir menghayal. Seolah-olah dia berzikir di atas air. Wis, cakep. Jadi kalau menghayal berarti kan sesuatu yang nggak ada diada-adain. Namanya kan menghayal. Nah dalam menghayal ya berzikir itu ya dalam thariqah Tijani diarahin. Diarahin ini bukan diri kita gitu kan. Tapi dalam berzikir hayalan kita nih di saat kita berzikir ya Sayyidi Syekh hadir di sebelah kita gitu. Ya mengiringi kita kan, ya menghadiri, mengawasi perasaan beliau ada di sebelah kiri. Kemudian Rasulullah ada di sebelah kanan. Jadi dengan hayalan seperti itu menambah semangat kita ya dalam berzikir gitu. Jadi berhayalnya yang diarahin ke situ. Ya syukur-syukur kalau memang ya di saat kita berhayal saya di depan gitu kan. Ya kemudian kita bisa bayangin, tapi nggak mudah kan. Kemungkinan kalau orang-orang yang hidup ya di zaman Sayyidi Syekh bisa kelihatan. Tapi kalau zaman sekarang kan ya paling ngelihat foto atau lukisan gitu kan. Nah, jadi di sini arahan dalam berhayal. Nah itu kita berhayal seolah-olah kita berzikir kagak sendiri. Nah, ada di kanan kiri ya Sayyidi Syekh dan Rasulullah di kanan gitu. Nah itu untuk menjaga supaya kita nih dalam berzikir ya khusyuk gitu. Jadi bukan menghayal kesaktian gitu kan. Seolah-olah saya di atas air, seolah-olah ya
apa sejadah kita dia terbang, itu kurang bagus. Apalagi menghayal gitu kan, ya apa perempuan cakep datang, nah itu nggak bagus. Haram. Jadi memang ya berhayal itu sesuatu yang nggak ada diadain, tapi diarahin sama apa dalam thariqat Tijani, nah, kehadiran ya Rasulullah, kehadiran Sayyid atau kehadiran ya mukodam kita kan, guru kita. Jadi itu yang menghayal yang dianjurin. Kalau memang nggak bisa berhayal, udah kita perhatiin apa yang kita baca gitu. Misalnya di saat kita berzikir astagfirullah gitu kan, nah, kalimat istighfar itu ya kita perhatiin ya. Jadi gunanya supaya kita nggak ngantuk ya, nggak apa lagi nggak lupa gitu. Nah itu arahan ya dalam apa, dalam ya berzikir berhayal. Ada lagi nggak? Cukup. Cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ngobar kita yang singkat ya. Sebelum kita baca selawat kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Nikmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah cara ngobar kita, mudah-mudahan ya membawa berkah dan istiqomah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. عليه